M. Adil, Bupati nonaktif Meranti yang kini berstatus tersangka kasus korupsi menggadaikan kantor Bupati Meranti dan Mes Dinas PUPR Meranti, Riau sebesar 100 miliar rupiah. Uang tersebut kemudian digunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan di Meranti. Diketahui dua bangunan tersebut digadaikan Adil ke Bank Riau, Kepulauan Riau pada 2022. Dari 100 miliar rupiah pinjaman yang diajukan, baru 59% yang dicairkan oleh pihak bank. Asmar mengatakan setelah dikonfirmasi ke pihak bank, angsuran baru dibayar sekitar 12 miliar rupiah. Pemkab Meranti harus menanggung semua utang itu dengan cicilan ke bank tiap bulan 3,4 miliar rupiah. Sebelumnya diberitakan Bupati Kepulauan Meranti M. Adil terjerat operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi pada Kamis 6 April 2023 malam. Setelah menjalani pemeriksaan KPK, Adil ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Menurut KPK, Adil setidaknya diduga terlibat dalam 3 kasus korupsi, yaitu memungut setoran dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, menerima suap dari jasa travel umroh, dan menyuap auditor pajak agar Pemkab Meranti mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian. KPK juga menetapkan Kepala BPKAD Meranti Fitrianingsih dan M. Fahmi Aresa selaku auditor BPK Perwakilan Riau sebagai tersangka. Setelah M. Adil ditetapkan sebagai tersangka, seluruh baliho dan spanduk bergambar dirinya di Meranti dicopot. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Terima kasih kehadiran pada malam hari ini. Sebagaimana yang telah kami sampaikan ya tadi pagi bahwa KPK melakukan kegiatan tangkap tangan di Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, terkait dengan dugaan korupsi, pemotongan anggaran, kemudian penerimaan fee dari jasa travel umroh, dan yang ketiga pemberian suap pengkondisian pemeriksaan keuangan tahun 2022. Setelah tim melakukan permintaan keterangan terhadap sejumlah pihak yang diamankan, kemudian dilakukan gelar perkara di internal KPK sebelum 1x24 jam tentunya, disimpulkan ada peristiwa pidana, tentu kemudian juga orang yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka dalam kegiatan tangkap tangan dimaksud, serta juga dilakukan upaya paksa penahanan. Nah, malam hari ini kami akan sampaikan perkembangannya, termasuk konstruksi perkara, kronologisnya, dan pasal-pasalnya. Hadir malam hari ini pimpinan KPK, Pak Alek, dan juga pelaksana tugas Deputi Penindakan KPK. Sebelum Pak Alek membacakan poin perkembangan perkara dimaksud, perlu kami sampaikan juga bahwa kegiatan tangkap tangan yang KPK lakukan ini tentu dilakukan secara tim, gitu ya. Kemudian juga lintas direktorat di KPK. Dan tentu ini juga bagian dari tindak lanjut dari laporan masyarakat ke KPK yang dilakukan verifikasi, telahan, dan proses-proses, ya, hingga kemudian ditindaklanjuti ke lapangan dengan menangkap para pihak yang sedang melakukan dugaan korupsi. Baik, setelah nanti Pak Alek membacakan perkembangan dari perkara ini, kami persilahkan teman-teman bisa bertanya lebih lanjut. Kita fokuskan
terkait dengan perkara ini lebih dahulu ya, teman-teman. Termasuk kalau kemudian nanti ada kaitannya dengan perkara yang lain, kami juga persilahkan setelahnya. Ya. Setelah dibacakan, juga nanti akan kami tunjukkan barang bukti dalam kegiatan tangkap tangan dimaksud. Baik, kami silahkan Pak Alek untuk membacakan poin-poin perkembangan perkara dimaksud. Ya, terima kasih Mas Ali. Selamat malam teman-teman wartawan. Saya akan membacakan kegiatan tangkap tangan yang dilakukan terhadap para pejabat di Kabupaten Kepulauan Meranti. Tadi sudah disampaikan Mas Ali, ada 3 klaster kegiatan tangkap tangan ini. Ada 3 kegiatan. Yang pertama berupa pemotongan anggaran seolah-olah sebagai utang kepada penyelenggara negara atau yang mewakilinya tahun 2022 sampai 2023. Kemudian dugaan korupsi penerimaan fee dari jasa travel umroh. Dan yang ketiga terkait dugaan korupsi pemberian suap pengkondisian pemeriksaan keuangan tahun 2022 di lingkungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau. Dari kegiatan tangkap tangan ini, tim KPK mengamankan 28 orang. Kamis tanggal 6 April sekitar jam... Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya.